حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita masih di muka surat 28. Qala Syekhuna Radman Al-Hubaisy hafizahullah, wal yahzaris shaimu minal iftari qabla ghurubis syams. Dan hendaknya orang yang berpuasa mewaspadai dari berbuka sebelum terbenamnya matahari fi shaumi Ramadan, dalam puasa Ramadan. Fa inna dzalika yu'addu kabiratan min kabairiz dzunub. Karena ini dinilai termasuk dari salah satu dosa besar. Li hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu tentang apa? Mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala summan tuliqa bi. Bahwasanya Nabi SAW bercerita, lalu saya dibawa pergi. Fa'idha anabi qaumin mu'allaqina bi'araqibihim. Tiba-tiba saja saya mendapati ada sekelompok orang yang digantung dengan urat-urat kaki mereka. Araqib, jamak dari urqub, yaitu apa? Urat yang besar di atas buku lali itu, di belakang buku lali, di atas tumit. Baik, di atas tumit. Tasilu asdaquhum daman. Berarti apa? Digantung kepala di bawah, kaki di atas. Lalu tepi-tepi mulut mereka mengalirkan darah. Nauzubillah. Faqultu ma haula. Saya tanya, ada apa dengan mereka itu? Atau siapakah mereka? Ma maksudnya siapa, tapi maksudnya adalah keadaan yang seperti apa itu. Jelas Rasulullah tahu mereka manusia, tapi manusia yang seperti apa. Qal haula illadzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Maka malaikat mengatakan mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum tiba waktunya puasa mereka itu halal, yaitu sebelum selesainya puasa mereka. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Muqbil. Baik. Istahabbal ulama an yuftira shaimu 'ala rutabi wat tamr. Para ulama mensunnahkan, yaitu memustahabkan agar apa? Orang yang berpuasa itu membuka puasanya dengan kurma muda dan kurma yang tua. Wa illa falma, kalau tidak ada maka dengan air. Fa illam yajid fayuftir ala ma tayassaralah. Kalau dia tidak mendapatkan juga, maka hendaknya dia berbuka dengan apa yang dimudahkan bagi dia, minat thayyibat, dari makanan-makanan yang baik, makanan minuman yang baik. Hatta walau ala syarbati ma, sampai walaupun hanya dengan seteguk air. Yang penting apa? Puasanya segera dibatalkan, yaitu diselesaikan ketika matahari sudah terbenam. Faidah, qala al-allamatu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala fi Zadil Ma'ad, dalam kitab Zadul Ma'ad yang dicetak kadang 4 kadang 5 jilid itu, cetakan yang bagus. Ibnul Qayyim mengatakan wa kana yahuddu 'alal fitri bitamr. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendorong umat untuk berbuka dengan menggunakan kurma. Fa illam yajid fa'alama. Kalau dia tidak mendapati maka berbuka dengan air. Hadza min kamali syafaqatihi ala ummatihi wa nushihim.
Ini termasuk dari kesempurnaan belas kasihan Nabi dan nasihat Nabi untuk umat ini. Kenapa demikian? Fa inna i'ta'at tabi'ah asyai al-halwa, karena memberikan tabi'ah maksudnya adalah badan kita dengan sesuatu yang manis, ma'a khuluwil mi'dah, disertai dengan kosongnya perut, ad'a ila qabulih, ini lebih mendorong untuk diterimanya makanan tadi, makanan atau minuman yang manis-manis. Kurma atau kurma yang muda, kurma rutab. Ini menunjukkan apa? Memang sunnahnya adalah yang manis-manis. Kalau tidak ada, baru air putih. Nah, kita di zaman sekarang dimudahkan dengan berbagai makanan dan minuman yang manis. Bahkan kurma pun membanjiri di pasaran. Alhamdulillah, itu senang aja, mudah untuk ditemukan. Wantifa'il quwabih, dan lebih mendorong kekuatan badan kita mengambil manfaat dengan sesuatu yang manis tadi. Iya, mengandung apa? Bahan makanan, mengandung karbohidrat barangkali, atau gula itu sendiri, glukos dan seterusnya. Ini bagus untuk kekuatan. Wala siyama al-quwwatul basirah, terutama adalah kekuatan penglihatan. Fa innaha taqwa bih, karena kekuatan untuk melihat itu semakin menguat dengan sesuatu yang manis. Setelah apa? Seharian dia kurang energi, kurang makanan dan sebagainya. Jadi kalau berlebihan ya akan apa? Timbul diabetes dan sebagainya itu, bahkan mata menjadi melemah kalau berlebihan. Wa ammal ma, adapun air, kalau tidak ada yang manis-manis maka Rasulullah mensunnahkan air. Kenapa air? Fa innal kabida yahsululaha bisaum nau'u yubs, karena jantung itu, kabid sering diartikan jantung atau hati dan sebagainya. Insya Allah nggak masalah, hati mungkin kalau sekarang, karena seringnya jantung adalah yang qalb itu. Ini mungkin hati, kabid. Dengan sebab puasa dia akan mengalami suatu jenis kekeringan. Fa'idha rutibat bilma, kemudian apabila hati tadi dibasahi dengan air, kamulan tifa'uha bil ghidha'i ba'dah, akan sempurnalah pengambilan manfaat dari hati tadi dengan bahan makanan yang setelah itu. Jadi minum air putih dulu, setelah itu baru mengunyah makanan yang berat-berat, mungkin apa, jagung atau mungkin apa aja itu yang berat-berat. Tapi pertama kali masuk ketika berbuka cari yang ringan-ringan, yang manis. Kalau tidak ya air putih dulu. Baik. Walihada kanal aula bidzam'anil ja'i'. Maka dari itu yang lebih utama untuk orang yang tengah kehausan dan kelaparan, ayyabda'a qablal akli bi syurbi qalil, sebelum dia makan hendaknya memulai dengan sedikit minum. Iya, minum dulu sebelum makan yang berat, minum dulu. Summa ya'tiya ba'dahu hadza ma'a ma fi, summa ya'tiya ba'dah, kemudian datang setelah itu makanan-makanan. Hadza ma'a ma fi tamri wal ma'i minal khosiyah, ini disertai dengan sifat khusus yang dimiliki oleh kurma dan air, allati laha ta'sirun fi salahil qalb, yang mana kurma dan air itu memiliki taksir, yaitu pengaruh atau kesan untuk memperbaiki jantung. La ya'lamuha illa atibaul qulub, yang mana faedah ini tidak diketahui kecuali oleh para dokter jantung. Nah, Ibnul Qayyim memang apa? Pakar kedokteran. Selesai dari kalam Ibnul Qayyim. Summa qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala an fawaidit tamar. Lalu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berbicara tentang faedah-faedah dari buah kurma. Yang pertama, yuqawwil kabid, menguatkan hati. Yang kedua, mulayyinun litab, yaitu melunakkan karakter.
Yaitu apa? Agar tidak menjadi orang yang kaku, kasar, keras. Nah, dengan sering makan kurma, orangnya jadi apa? Tipenya tipe yang lembut, yang baik. Yang ketiga, yubri'u min khusyunatil halaq, akan mengobati khusyunah, yaitu apa? Kasarnya tenggorokan. Kalau apa? Sedang sakit tekak atau apa? Dikasih makanan kurma, ada zat-zat tertentu di situ. Yang keempat, min aksaris simari taghdhiyatan lil badan. Buah kurma itu termasuk buah yang paling banyak memberikan gizi untuk badan. Ya, kandungan gizinya bagus sekali. Makanya dia bahkan menjadi makanan asasi. Salah satu makanan asasi adalah kurma. Boleh untuk membayar apa? Membayar zakat fitri. Walaupun dia buah, tapi dia buah yang tipenya memiliki banyak gizi seperti beras, gandum, dan sebagainya. Kurma memiliki kandungan-kandungan itu. Di samping dia sendiri adalah buah, bukan tipe biji-bijian, bukan tipe apa istilahnya bijirin. Bima fihi minal jauharil harir rotib, yang mana di dalam kandungan kurma itu ada inti yang panas sekaligus dia itu basah. Memang dia panas ya, kurma itu kalau dimakan banyak-banyak terasa panas, tapi panasnya bukan panas yang kering, panasnya adalah panas yang basah. Ini bagus terutama untuk orang-orang yang di musim yang sejuk dan seterusnya. Yang kelima, akluhu ala riq yaqtulud, memakannya di pagi hari ala riq, yaitu makan sebelum makan sarapan itu. Nah, sebelum sarapan ini dan itu, sebelum nasi lemak, sebelum nasi dagang, nasi apa aja itu, makan kurma dulu. Ini manfaatnya apa? Akan membunuh cacing yang ada di dalam perut, cacing yang merugikan. Fa innahu ma'a hararatihi fihi quwwatun tiryaqiyah, karena disertai dengan panasnya kurma, di dalamnya itu ada kekuatan tiryak. Tiryak adalah apa? Pengobatan. Fa idza udima isti'maluhu 'ala riq, maka apabila penggunaan kurma ini udim, yaitu apa? Dikekalkan seperti itu, rajin makan kurma di pagi hari, khuffifa, ini berarti khaffafa madatadud, dia akan mengurangi kandungan cacing di dalam perut orang tersebut. Wa'ad afah, dan akan melemahkannya sehingga apa? Tidak sering kena penyakit cacingan dan sebagainya. Wa qallalahu aw qatalah, akan memperkecil jumlah cacing itu atau bahkan membunuh cacing-cacing tersebut. Wa huwa faqihatun wal ghidha. Jadi yang namanya kurma adalah faqihah, yaitu buah, sekaligus ghidha, sekaligus dia itu gizi. Seperti apa? Makanan-makanan asasi. Wa dawa, dia juga obat. Wa syarab, dia juga minuman, boleh dibuat jus dan sebagainya itu. Wa halwa, sekaligus dia adalah manisan juga, dia menjadi gula-gula. Baik, selesai dari Tibbun Nabawi punya Ibnul Qayyim. Qal al-waqafatus sabi'ata asyrah, nasihat yang ke-17 membahas apa? Mubtilatus siyam, tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Hiya, yaitu yang pertama al-akal, yaitu makan. Terserah, makan asasi atau buah atau bahkan sekedar apa? Sekedar memasukkan sesuatu ke tenggorokan, ke kerongkongan atau lewat hidung masuk sampai ke perut. Ini membatalkan puasa dan itu ijma. Baik. Boleh dikatakan apa? Ijma yang kecuali satu orang aja, yang salah seorang sahabat yang beliau berijtihad bahwasanya ada sesuatu yang kalau dikonsumsi itu tidak membatalkan puasa, yaitu makan ais batu itu. Dengan alasan apa? Ini bukan makanan dan bukan minuman, tentu, tapi ini ijtihad keliru, diselisih oleh seluruh sahabat yang lain dan para ulama yang setelahnya. Bahkan apa? Kita katakan ais itu makanan sekaligus minuman. Baik. Maka batal tentunya. Tapi apa? Ini salah ijtihad, keliru. Kemudian yang kedua, tertulis di situ 3, yang betul 2 ya.
Asyurub yaitu minum. Terserah minum sirap atau minum air putih biasa atau susu atau Fanta atau dan seterusnya. Baik. Kemudian yang ketiga al-jima yaitu hubungan suami istri. Baik. Ada yang menanyakan bagaimana dengan perzinaan, kan nggak ada dalilnya. Kita katakan kalau hubungan suami istri yang halal aja waktu puasa ini membatalkan puasa, apalagi yang perzinaan itu lebih parah lagi. Baik. Wa huwa ilajuz zakari fil farj. Intinya apa? Inilah dia, yaitu memasukkan kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan. Terserah itu dengan cara yang sah atau tidak sah, ini membatalkan puasa. Dan sekaligus apa? Akan terkena dosa sesuai dengan kadarnya, karena ini merusak puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah, tinggal tengok apakah kalau puasa sunnah tidak wajib dilanjutkan. Tapi yang puasa-puasa yang wajib, maka kalau dirusak, maka boleh jadi dia akan berdosa, terutama yang Ramadan. Demikian pula yang qadha. Walaupun untuk yang qadha ada keringanan, boleh dirusak hari ini, besok ditukar lagi misalkan dan seterusnya. Lihat case puasanya itu. Wa huwa a'zamul mufattirati tahriman. Dan yang ketiga ini adalah pembatal puasa yang paling besar keharamannya. Makanya orang yang sekedar makan di siang hari Ramadan, maka apa? Puasanya batal dan dia berdosa. Sementara orang yang dia berjima, maka dia harus membayar 2 bulan berturut-turut. Berat sekali, 60 hari atau 59 hari atau 58 hari itu. Sehari aja berat, apalagi sampai 2 bulan. Baik, maka ini menunjukkan apa? Yang ketiga ini paling berat dosanya kalau dia melakukan itu di siang hari Ramadan dalam keadaan puasa. Baik, ini pembahasan secara umum. Adapun orang yang dapat udzur seperti orang yang safar atau orang sakit, nah ini lain case-nya. Dia tidak sedang puasa. Baik, wa aksariha tafsilan, paling banyak perinciannya. Walihadza wajabat fihil kafaratul mughalladhah. Maka dari itu ada yaitu wajib dalam case yang ketiga ini kafarah, yaitu penebusan kesalahan yang mughalladhah, yang diberatkan. Wahya itqu raqabah. Harus apa? Membayar, wajib membebaskan hamba sahaya. Baik, fa illam yastati, kalau tidak mampu, fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh, yaitu apa? 2 hari sekali, 2 hari sekali. Tak, harus setiap hari puasa sampai selesai 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fa it'amu sittina miskina, maka memberi makan 60 orang miskin. Boleh digambarkan ini yang paling ringan, 60 orang miskin. Tinggal apa? Beli nasi lemak 1 atau 2 untuk 1 orang. Ya, tinggal cari 60 orang miskin, ya, tinggal dikalikan 60 itu. Yang keempat, izalatu. Ini salah tulis ya, bukan izalah tapi ingzal. Ingzalul mani, ini salah tentunya. Yaitu mengeluarkan air mani, baik itu dengan berupa yang jima tadi, jima sampai keluar air mani, berzina, ataupun yang pola apa itu istimna, yaitu onani dan sebagainya itu. Bikhtiyarih, dengan sengaja, memang memilih demikian. Adapun kalau tidak sengaja, ini case-nya lain, namanya tidak sengaja. Bitakbil, dengan sebab apa? Dia mencium, ternyata habis itu syahwatnya melonjak dan keluar mani. Au lamas, atau memegang-megang. Awis timna, yaitu onani tadi itu. Ini tadi ada salah tulis, berarti ingzal bukan izalah. Kita cari titik yang sesuai mana di sini. Tambah 1 lagi muka surat berikutnya. Yang kelima, maka nabi maknal akli wasyurub, yang semakna dengan makan dan minum. Apa itu? Kal ibaril mughadziyah, yaitu apa? Ini sistemnya adalah infus. Kalau orang Indonesia bilang, sini sama infus kah? Yaitu jarum untuk jarum suntik.
Intinya untuk mughadziyah, yaitu untuk memberikan bahan makanan agar masuk. Kalau Indonesia bilang pakai infus. Mungkin apa? Pakai natrium klorida yaitu garam, atau mungkin dikasih glukos. Terutama orang yang sakit tak mampu makan, dia bahan makanan dimasukkan lewat jarum suntik itu yang diletakkan di pergelangan tangan dan sebagainya itu. Tayyib. Allati yuktafa biha anil akli wasyurub, yang mana dengan jarum tadi, dengan bantuan gizi lewat cara itu, orang ini tercukupi dari makan dan minum. Mungkin apa? Sedang sakit tak mampu makan dan minum, atau sedang koma. Kalau koma jelas dia tidak wajib puasa, namanya sedang hilang kesadaran. Tapi untuk yang orang yang masih sadar, dia pakai infus. Seperti ini puasanya batal karena dia tidak akan merasa haus dan lapar biasanya kalau tercukupi lewat ini. Demikian pula apa? Transfusion darah itu dapat darah dari orang lain karena darah mengandungi bahan makanan dan minuman. Baik. Fa ammal ibaru ghairul mughadziyah, adapun suntikan yang tidak memberikan bahan makanan, betul-betul obat yang murni, fa innaha ghairu mufattirah, maka dia tidak membatalkan. Nah, ini harus diperhatikan perinciannya. Mungkin apa? Sekedar obat apa itu kira-kira yang tidak berupa makanan dan minuman, dimasukkan lewat jarum suntik, betul-betul obat dia. Obat sakit jantung, atau obat sakit paru-paru mungkin, atau obat sakit usus yang dia murni obat, bukan berupa makanan dan minuman. Nah, kalau seperti itu, ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau masuknya lewat mulut atau hidung, nah ini sama dengan istilah makan dan minum. Maka itu batal karena masuk lewat perut, masuk lewat mulut atau hidung. Ayo. Demikian pula obat tetes mata atau obat tetes telinga, kalau betul-betul murni dia obat, ini tidak membatalkan puasa karena dia masuk bukan lewat saluran makanan dan minuman, dan memang sebenarnya dia bukan makanan dan minuman. Tapi kalau langsung masuk lewat mulut, ya ini batal karena berarti apa? Istilahnya makan atau minum. Jadi diperhatikan ini isinya, cecairnya apa. Kalau cecairnya berupa makanan atau minuman, maka kalau masuk mulut ataupun tidak masuk lewat mulut tapi masuk ke dalam badan, maka ini membatalkan puasa karena dia memiliki gizi. Tapi kalau murni obat, bukan makanan, bukan minuman, kalau masuk lewat mulut batal juga. Tapi kalau lewat tadi itu jarum suntik, maka ini tidak membatalkan puasa karena dia murni obat, bukan makanan dan minuman. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.